Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah. Episode 22. Ibu dan anak. Pagi-pagi sekali, Dewi sudah duduk di depan pagar kantor pengadilan, di mana tempat dirinya akan melakukan sidang hak asuh anaknya. Menunggu jam 9 terasa begitu sangat lama baginya, sehingga ia memilih untuk datang ke sini pagi-pagi. Bahkan, pagar dari kantor pengadilan ini belum terbuka. Dewi duduk termenung. Ia menangis saat mengingat putranya. Sudah 3 bulan ini, putra diambil paksa oleh mantan mertuanya. Sudah 3 bulan ini, Dewi tidak berjumpa dengan putranya. Saat ini, rinduan yang dimilikinya sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Ia hanya menangis setiap kali mengingat putranya. Dewi akan meluk baju Arfan, bantal, dan memainkan mobil milik Arfan. Hanya ini yang selalu dilakukannya setiap kali merasakan rindu. Setelah putra diambil paksa keluarga mantan suaminya, pola makannya semakin menurun. Saat ini, tubuhnya terlihat lebih kurus. Namun semangat yang dimilikinya kembali memuncak ketika membayangkan bisa berjumpa dengan putranya. Ia tidak ingin putranya melihat dirinya yang semakin kurus dan jelek. Mengapa dia tidak pernah ada bosannya menyakiti hatiku seperti ini? Bila dia tidak cinta dengan aku, karena kami yang memang jauh berbeda, aku tidak akan marah. Namun, mengapa dia ingin mengambil anakku? Apa dia tahu bahwa Arfan adalah nyawaku? Dia mengambil Arfan sama saja dengan mencabut nyawaku. Dia menangis dan mengusap air matanya. Aku lupa kalau dia tidak akan peduli dengan nyawaku. Bahkan dia berharap agar aku tidak bernafas lagi. Selama ini itu sangat menyakitkan untuknya. Dia tidak pernah menyangka cinta dulu begitu besar untuk mantan suaminya akan berakhir dengan kebencian seperti ini. Dewi melihat pintu gerbang pengadilan yang dibuka oleh pria bertubuh tinggi dan tegap. Ia dengan cepat masuk ke dalam kantor pengadilan tersebut. Dewi duduk di kursi yang ada di luar ruangan. Air matanya seakan tidak ada berhenti menetes. Berulang kali dipandangnya layar ponselnya dan melihat jam. Setelah persidangan ini, entah apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia tidak akan pernah lagi bisa melihat putranya? Air matanya semakin mengalir deras saat membayangkan hal ini semua. Bila dulu ia bisa bertahan karena anak ini kandungnya, namun setelah ini Dewi mungkin sudah tidak bisa bertahan lagi ketika anaknya diambil dengan Indra dan keluarganya. Tubuhnya bergetar ketika menahan tangisannya. Entah sudah berapa lama Dewi duduk di sini, hingga kondisi di gedung persidangan ini mulai ramai. Dewi merasakan kepalanya terasa sakit karena terlalu banyak menangis. Matanya sudah tampak sembab. Mbak Dewi ternyata sudah di sini. Safira menepuk bahu Dewi saat ini sedang duduk dengan kepala tertunduk. Dewi terkejut ketika Safira menepuk bahunya. Dengan cepat ia mengusap air matanya. "Iya, Ibu Safira," jawabnya. "Dari jam berapa datang ke sini?" tanya Safira yang duduk di sebelah Dewi. Safira minta orangnya untuk menjemput Dewi di rumahnya. Namun ternyata Dewi sudah tidak ada di rumahnya. "Pagi-pagi sekali saya sudah sampai di sini. Bahkan pagarnya aja belum dibuka." Dewi tersenyum dengan mata sudah tidak terlihat. "Kenapa cepat sekali datangnya?" tanya Safira. "Saya sudah gak sabar untuk menunggu bisa ketemu sama Arfan. Makanya saya gak bisa tidur semalaman. Ketika hari sudah pagi, rasanya gak tenang. Makanya milih untuk duduk di sini." Dewi mengusap air matanya. Safira menatapnya dengan rasa penuh kasihan. "Ayo kita masuk ke dalam," ajak Safira. Dewi menganggukkan kepalanya. Ia beranjak dari duduknya. Dewi berjalan bersama dengan Safira menuju ke ruangan persidangan. Langkah kakinya terhenti ketika mendengar suara teriakan anak kecil yang memanggilnya ibu. Dia melihat putranya yang berusaha untuk melepaskan tangannya dari wanita saat ini memegangnya. "Arfan," Dewi memanggil anaknya dengan air matanya semakin deras mengalir di pipinya. Arfan menggigit dengan wanita saat ini memegangnya. Wanita itu adalah neneknya. Arfan semakin menggigit kuat tangan neneknya.
sehingga dirinya bisa terlepas dan berlari mengejar ibunya. Dewi menangis ketika memeluk putranya. Semua ini seakan mimpi untuknya. Ia benar-benar bisa memeluk putranya seperti ini. Suara tangis ibu dan anak yang sama-sama saling merindukan itu sudah keras dan memilukan. Dewi hanya menangis tanpa berkata apa-apa. Semakin ia meluk putranya seperti ini, semakin ia tidak ingin melepaskannya. Aku rindu ibu, rindu sekali. Kalimat ini yang lolos dari bibir anak laki-laki yang berusia 5 tahun tersebut. Ibu juga nak, ibu rindu sekali. Dewi memandang wajah putranya dan mencium pipi putranya kiri dan kanan secara bergantian. Apa ibu sakit? Kenapa ibu sekarang semakin kurus? Arfan memegang kedua belah pipi Dewi. Dewi menggelengkan kepalanya. Ibu baik-baik saja. Kenapa anak ibu sekarang kurus? Dia memegang pipi putranya sudah tidak tembam seperti sewaktu berpisah dengannya. Aku tidak berselera makan, Bu. Setiap kali aku melihat makanan yang mewah dan enak, aku tidak mampu menelannya. Aku selalu ingat ibu. Aku tidak bisa makan enak, sedangkan ibu di sana mungkin tidak makan karena memikirkanku. Arfan berkata dengan terisak. Mendengar ucapan putranya membuat Dewi semakin menangis. Ia semakin memeluk erat putranya. Safira tidak mampu menahan air matanya ketika melihat Dewi yang bertemu dengan anaknya. Melihat ibu dan anak saat ini saling berpelukan itu membuat Safira semakin yakin untuk memperjuangkannya. Ayo ikut Oma, ucap wanita yang dulu pernah menjadi mantan mertua Dewi. Wanita itu ingin menarik tangan cucunya. Status hak asuh anak belum diputuskan oleh hakim. Jadi, biarkah anak ini bersama dengan ibunya? Safira menentang wanita bertubuh langsing dan tinggi tersebut. Wanita itu diam menatap Safira. Saya kuasa hukum Ibu Dewi. Anda pasti sudah tahu bahwa keputusan hakim belum ada mengenai status cucu Anda. Apakah ia akan ikut bersama ayahnya atau ibunya? Jadi sekarang Anda tidak bisa memaksa anak Arfan untuk ikut dengan Anda, Safira berkata dengan tegas. Wanita itu seakan tidak bisa berkata apa-apa lagi ketika pramper jas di sampingnya menganggukkan kepalanya. Dengan sangat kesal, ia akhirnya pergi bersama dengan pengacaranya. Dava sejak tadi sudah berada tidak jauh dari Safira, merekam semua adegan pertemuan antara Dewi dan juga putranya. Kita masuk ke dalam, tanya Dava. Safira memandangnya. Sejak tadi Safira tidak mengetahui keberadaan sahabatnya tersebut. Apa sudah lama datangnya? Tanya Safira. Tidak terlalu lama, jawab Dava. Ia lebih memilih untuk bersembunyi ketika melihat Safira. Pria itu hanya ingin melihatnya saja tanpa diketahui oleh Safira. Oh, kalau begitu, ayo kita masuk ke dalam, ajak Safira. Ayo Mbak Dewi. Dava tersenyum memandang Dewi. Ia mengusap kepala anak laki-laki tersebut. Dewi merasa begitu sangat senang bisa berjumpa dengan putranya. Ia menggendong putranya dan masuk ke dalam ruangan sidang. Dewi tidak ada henti-hentinya menangis dan memeluk putranya. Selagi sidang belum dimulai, ia masih bisa meluk putranya seperti ini. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.